Oke, Pak Andika, sekarang kita jalan-jalan sore kali ya Pak ya. Ngerasain jadi Hanum Perkasa sehari. Jadi keluar rumah, jalan-jalan gitu, pengen tahu neighborhood-nya Pak Andika. Jadi sebelah nih rumahnya Pak Hendro. Iya, mertua saya, Mbak. Rumahnya Pak mertua. Iya. Coba sambilan kita lihat-lihat ada Pak Hendro nggak ya di rumah. Pak Andika, aku penasaran, ada Pak Andika tetangga nggak sih? Kenal nggak sama tetangga-tetangga yang rumahnya di kompleks ini? Tidak semua, tapi ya sudah lebih sering lah. Oh. Waktu masih dinas kan kita nggak ada waktu, Mbak. Weekend juga kan ya biasanya ada kegiatan. Nah, sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Udah kenal beberapa, tapi tidak semua juga. Oh, orang pasti tetangga udah pada tahu lah yang paling ujung rumahnya ada burung merak, ada tanknya, rumah Pak Hendro. Itu mertua saya, Mbak. Oh, tapi ngomongin soal mertuanya Pak Andika, kebetulan kita bisa nenangga ada di sini Bu Tati, iya. Pak Hendro, hai. Lagi pada ngumpul, sini. Lagi ada acara reuni apa gimana semuanya bisa ngumpul semua? Reuni sama tetangga. Udah ada tuh Pak Hendro, boleh dekat ke sini. Bu Tati di sini. Ini apa? Sini. Sini apa? Jadi gimana pertanyaanku yang pertama nih Pak Hendro? Pak Andika ngebangun rumah lebih tinggi dari rumahnya Pak Hendro. Tanggapannya gimana? Denda itu denda harus melebihi rumah mertua. Harusnya lebih pendek dari rumah mertua ya Bu Tati ya? Main-main. Main-main bercanda. Bu Tati tapi punya menantu, tadi aku abis ngobrol-ngobrol sama Bu Hece, sama Andrew, sama Angela juga, punya menantu kayak Pak Andika ini tuh gimana sih? Kan orang ngelihatnya kan, oh iya menantu saya dulu Panglima, oke gitu. Tapi kalau udah depan Bu Tati sama Pak Hendro, Pak Andika ini orangnya gimana? Tetap anak. Bangga karena ada penerus. Nggak ada yang nerusin saya. Ada penerusnya ya menantu ya Pak Hendro ya. Tapi gimana Pak Hendro ngelihat Pak Andika dengan karirnya sekarang, walaupun kemarin udah selesai jadi Panglima, abis ini kan pertarungan yang lebih serunya udah di depan mata nih. Menurut Pak Hendro gimana? Dan dia kan selama ini lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja ya, dalam disiplin yang mulai dari disiplin diri sama sosial, saya lihat itu jalan hidupnya. Jadi nggak bisa belok-belok gitu. Gak bisa. There's no way back. Terus gimana soal kan ada aja netizen ataupun omongan-omongan miring yang menganggap bahwa ini Andika nih manfaatin kesempatan aja nih buat maju lagi lah untuk ke bursa Capres-Cawapres 2024. Tanggapannya Pak Hendro gimana? Saya rasa nggak ada tuh. Dulu waktu jadi Panglima kan juga nggak neko-neko. Hanya internal aja urusannya kan, urusan intern. Dan keluarga besar. Nggak ada yang keluar berkampanye gitu kan. Menyaingi atasannya, presidennya kan enggak. Walaupun punya kekuatan kan enggak gitu. Enggak kayak gitu. Itu yang bikin saya bangga. Karena itu kan memang karakternya prajurit. Mungkin itu juga kali yang lolos audisi jadi menantu ya Bu Tati ya. Kayak ini bisa jadi penerus saya gitu ya. Bu Tati, kalau secara karakter emang anak gitu ya, udah berasa kayak anak. Udah anak. Apa sih yang menurut Bu Tati akhirnya Bu Tati miliki di sosoknya Pak Andika, menantu yang jadi anak yang anak-anak kayak Bu Tati belum tentu punya gitu. Pak Andika tuh di mata Bu Tati orangnya gimana? Gimana ya, udah kayak anak sendiri dan dia sayang keluarga, sayang sama orang tua. Rasanya udah. Sendiri malah suka marahin orang tuanya. Ini nggak pernah. Nggak pernah. Takut nanti dipecat jadi menantu nggak sih Pak Andika? Ini posenya udah enak banget buat foto keluarga. Kita foto keluarga dulu guys. Iya. Mari kita merapat sini. Jadi Pak Hendro dan Bu Tati hari ini aku bilang saya jadi Hanum Perkasa. Kemarin kan jadi Hanum Hendro Priyono ya. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, siap. Kita lanjut Pak Andika. Ya, oke, Pak. Bu Tati, Pak Hendro, dan juga Mbak Hetty, Andrew, Angela, thank you so much. Aku lanjut muter-muter lagi, aku culik dulu ya bapaknya ya. Bye-bye, thank you. Pak Andika, mari kita bicara yang lebih serius. Pak Andika, waktu pergantian Panglima TNI dari Pak Andika ke Pak Yudo, mulai muncul berbagai macam spekulasi, pembicaraan tentang seorang nama Andika Perkasa masuk ke konstelasi politik 2024, mulai hot ada di situ gitu ya. Orang mulai membicarakan sampai akhirnya Partai Nasdem merilislah 3 nama. Ada nama Pak Andika,
ada nama Pak Anies dan juga nama Pak Ganjar di situ. Tapi kan walaupun akhirnya Pak Andika gugur gitu ya, karena calon yang dibawa sama Nasdem adalah Pak Anies gitu. Dari situ Pak Andika nggak kelihatan lagi tuh, hilang lagi. Pertanyaanku, apakah lagi disuruh lay low dulu untuk persiapan yang sekarang ini atau seperti apa? Ya pertama terus terang Mbak ya, kan saya juga merasa minder dong. Ini jujur aja, karena saya kan tidak punya seperti yang biasanya dimiliki oleh calon-calon, apakah yang presiden, gubernur, wali kota. Salah satunya kan juga logistik misalnya, juga misalnya dukungan partai. Ya dengan kondisi seperti itu ya saya nggak berani, maksudnya nggak berani untuk pede, padahal saya juga belum ada komunikasi ya. Itulah makanya saya nggak berani memulai. Jadi makanya lay low dulu aja gitu ya. Nah Pak Andika, kan ada sebagian publik Indonesia yang masih apa ya, istilahnya tuh terjebak romantisasi. Kalau kita kembali ke masa Orde Baru dulu, masih melihat kombinasi sipil sama militer itu adalah sesuatu yang ideal untuk menjadi pemimpin negara gitu ya. Buktinya Pak Harto bisa jadi presiden, Pak SBY jadi presiden gitu. Yang cukup kuat secara cocok kemiliteran sekarang dan jadi ketum partai cuma ada Pak Prabowo. Nah, pertanyaanku, Pak Andika kendaraannya abis ini mau pakai apa? Nah, ya itu tadi Mbak, kan itu kan bagian dari concern saya, pertimbangan saya. Saya sampai dengan sekarang saya terus terang belum bisa ngomong ini Mbak, karena memang ada iya. Iya. Ya kira-kira kalau saya belum bisa ngomong secara official Mbak ya. Tapi ya sudah ada arah lah. Itu sudah ada. Makanya sekarang Pak Andika mau muncul ke media ya. Iya. Itu ternyata clue-nya guys. Oke. Nah, Pak Andika ini kan bisa dibilang karirnya moncer banget. Aku harus nyontek Pak karena panjang. Iya. Lulus Akmil tahun 87. Benar ya Pak? Iya, Pak. 2011 kolonel waktu jadi komandan Rindam Jaya. Ada lagi sebelum itu. Kurun waktu setahun Bapak jadi Brigjen di Kadispen. Benar nggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak, saya kan naik kolonel tahun 2011 ya. 2011. Jadi Brigjen itu kan Kepala Dinas Penerangan 2013 kalau nggak salah. Baru 2013 itu? Iya, 2013. Oke, nah lanjut Pak. Baru 11 bulan menjabat, langsung dapat penugasan dan pas pampres. Iya, itu betul. Betul ya? 2018 Pangkostrat. Iya. Lalu juga di tahun yang sama naik jadi Kasat. Iya. Betul. Iya. Iya ya? Singkat-singkat banget itu Pak. Terus sampai akhirnya 2021 Panglima TNI. Iya. Nah, semuanya tuh kayak udah di-plotting gitu Pak. Kayak Pak Andika tuh istilahnya jadi the chosen one gitu. Memang sudah diproyeksikan untuk ada di sana dan untuk memimpin gitu. Kalau dibilang kayak gitu, tanggapan Mbak Andika gimana? Aduh, saya nggak sehebat itu loh Mbak. Ya itu kebetulan aja Mbak. Kan pemilihan itu khususnya begitu sudah masuk perwira tinggi Mbak ya, kelompok bintang tadi, bintang 1. Itu kan presiden sudah mulai ikut terlibat, menentukan. Ya mungkin karena saya mungkin pernah bekerja untuk presiden sehingga beliau tahu, nah itu. Kinerjanya ya. Kita sambil jalan lagi Pak Andika ya. Tapi kalau secara personal, kedekatannya seperti apa sih Pak Andika? Kapan terakhir kali komunikasi sama Pak Jokowi? Wah, udah lama Mbak. Setelah saya pensiun nggak ada. Oh iya? Iya. Kalau secara personal, ya hubungan saya hubungan profesional sih Mbak. Jadi kalau hubungan personal malah kayaknya nggak ada. Oke. Jadi di luar dinas, ya enggak. biasa aja. Pak Andika, waktu Pak Andika lagi ngejabat jadi Panglima TNI kan Bapak kalau ditanyain, Pak 2024 banyak yang bilang Bapak jadi kuda hitam. Kata Bapak, saya mau fokus dulu ke kerjaan saya. Nah sekarang udah pensiun Pak, pertanyaan yang sama ditanya 2024. Jawabannya Pak Andika apa sekarang? Ya saya kan mengukur diri saya sendiri Mbak. Saya tidak punya target, terus terang aja. Karena ya nggak berani lah. Karena siapa saya. Jadi saya 2024 apapun yang ditugaskan ke saya, kalau ada. Kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa. Sekarang ada dong.
Belum, belum Mbak. Oh, tapi Pak. Secara resmi kan belum. Oh, baru yang nggak resminya dulu Iya, sekarang. Ya kan nggak resmi kan nggak resmi. Nggak resmi emang ya. Pak, tapi saya penasaran nih, sebagai seorang tentara yang fokusnya di bidang pertahanan, terus sekarang harus nyebur ke politik praktis. Apa susahnya dan menurut Bapak apa keuntungannya? Kalau susah ya, ya tadi Mbak ya, yang menurut saya kan ada prinsip dalam politik misalnya. Tidak ada, yang ada adalah persamaan kepentingan misalnya. Oke. Nah itu kan pada saat kita dulu masih menangani sebuah profesi, itu kan sulit gitu. Iya. Karena begitu kita sudah memutuskan A, ya tadi misalnya menurut peraturan perundangan, saya hapuskan yang ini. Ya kita terus kemudian untuk suatu saat balik lagi, maksudnya membalik lagi, itu kan susah Mbak, nggak mungkin. Benar. Jadi kita memang perlu memberikan kepastian dalam hal public policy Mbak ya. Oke. Nah, dalam politik ternyata ya begitu baru mulai merasakan juga gitu, begitu berbeda ya. Iya. Apa bedanya Pak yang paling kerasa? Ya tadi Mbak, kemampuan untuk berubah-ubah. Oh. Bukan kemampuan untuk berubah, kemampuan untuk berubah-ubah gitu. Oh, menyesuaikan kali ya? Iya, menyesuaikan. Iya ya. Lebih Iya. kayak kalau bentuknya bulat ya masuknya ke bulat gitu ya. Bentuknya banteng jadi banteng, Pak. Oke, Pak, lebih jauh tentang percakapan ataupun conversation yang udah dibikin sama parpol yang datang ke Bapak. Kan ada yang bilang katanya Bapak sekarang diminta untuk jadi tim pemenangan salah satu calon presiden nih, Pak. Ya, itu Sebut kan- aja deh, Pak Ganjar. Iya. Gimana, Pak? Ya itu kan belum resmi Mbak. Hmm. Itu kan belum Oh, yang tadi resmi. diobrolin itu resmi itu Pak? Iya, Oh. itu aja belum resmi. Oke. Makanya Mbak tanya tadi, saya siap melaksanakan tugas apapun. Bahkan kalau nggak diberi tugas pun juga siap. Oke. Kan yang diajuin sekarang jadi tim pemenangannya Pak, bukan jadi cawapresnya. Ya itu tadi, itu sendiri kan belum resmi Mbak. Ah. Kepada saya kan belum pernah dibicarakan, gitu loh. Oh. Tapi intinya saya siap. Jadi walaupun belum dibicarakan, saya siap. Oke. Apa aja lah, Oke. gitu loh. Pokoknya ditugasin berangkat. Berangkat. Pak, tapi kalau Pak Andika ngelihat nih ya, kandidasi capres-capres kita yang udah ada di survei lah ya Pak Andika Iya. ya. Ada, aduh gue belok. Ya. Nggak apa-apa. Silakan. Kita bicara tentang nama-nama yang ada di sana. Tentang Pak Ganjar Pak, spesifik. Apa yang Pak Andika lihat dari sosoknya seorang Ganjar Pranowo? Mas Ganjar orang yang menurut saya apa adanya. Kemudian juga orang yang punya keinginan maju. Ya, dua itu yang menonjol. Oke. Dan Kalau- menurut saya punya daya tarik lah. Apa daya tariknya menurut Pak Andika? Ya itu tadi saya nggak bisa menjelaskan, tapi punya daya tarik sehingga memang orang melihat beliau itu biasanya akan tertarik. Langsung interest apa? Ganteng kali ya Pak ya? Ya, Pak Ganjar ganteng ya? memang Mas Ganjar juga ganteng. Mungkin itu hal yang menarik juga bisa Iya. dilihat dari apa yang udah dibikin karena kan sekarang Gubernur Jateng juga Iya, ya Pak ya. betul. Nah, selanjutnya, kandidat selanjutnya yang juga punya sama latar belakang militer kayak Pak Andika, Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo saya kenal sudah lama, Mbak. Saya kenal sudah lama, saya tahu beliau jelas keinginan untuk mengabdi. Itu memang sangat kuat. Itu bisa saya lihat karena saya anak buah beliau itu sejak saya pangkatnya kapten, Mbak. Oh, oke. Pangkat kapten, beliau dulu pernah menjadi komandan pusat pendidikan pasukan khusus. Saya di bawahnya. Oh, di Ya, Kopassus. komandan pendidikan juga. Sampai beliau menjadi komandan jenderal Kopassus. Ya, penilaian saya beliau tadi keinginan untuk mengabdi kepada negara yang terbaik itu cukup kuat. Cukup kuat. Sangat kuat. Oke. Bagaimana dengan Pak Anies, nama yang sama-sama disandingkan sama Partai Nasdem di awal-awal ketika Partai Nasdem merilis 3 nama, ada Pak Andika dan ada Pak Anies juga di situ. Mas Anies orangnya smart bagi saya ya. Kemudian komunikasinya juga bagus sekali. Ya, itu dua itu memang sangat menonjol. Jadi orang pun cenderung juga akan tertarik karena memang daya tariknya juga besar. Oh, oke. Kalau Pak Andika dari 3 nama itu paling tertarik ke yang mana Pak Andika?
Ya itu, masing-masing punya kelebihan tadi Mbak. Tapi kan tetap saja kita punya preference pribadi. Ya. Ya kalau preference pribadi saya ke Mas Ganjar. Oh, itu jawabannya saya cari Pak dari tadi. Oh, berarti kira-kira kapan kita akan mendapatkan pengumuman resminya nih Pak urusan tim pemenangan Waduh, ataupun saya. juga cawapres? Iya, kan bukan keputusan Kewenangannya saya, Bapak ya. keputusan. Berarti ntar Bapak akan jadi kadernya PDIP dong? Ya kalau memang itu yang ditugaskan, ya Sikat. Pokoknya berangkat aja ya Pak Andika, siap melaju pokoknya. Oke. Siap. Pak Andika, ini kan ada kelompok pendukungnya Andika Perkasa namanya Pendekar Indonesia. Oh Udah ya? pernah dengar belum Pak? Belum Mbak. Pendukung Andika Perkasa. Oh. Pendekar Indonesia namanya Pak. Oh. Ada juga satu lagi Bara Api. Oh ya. EKE Barisan Rakyat Andika Presiden Indonesia. Ngeri. Namanya tuh udah seksi banget gitu Pak. Tentu kan Bapak nggak mau mengecewakan teman-teman Pendekar Indonesia ataupun Bara Api ini kan Pak. Iya. Cuman jadi ketua pemenangan aja gitu. Ketua pemenangan targetnya berarti harus lebih next level lagi gitu Pak bacawa pres. Kalau Bapak sendiri ditanya lebih semangat ngejalanin yang mana kira-kira? Kalau saya Mbak, saya apapun yang ditugaskan saya siap. Karena tadi Mbak, saya tidak punya lah kepercayaan diri untuk menginginkan A atau B. Kayaknya terlalu di luar kemampuan saya. Jadi pokoknya intinya apa yang dikasih tugasnya Itu yang Andika saya lakukan. jalan. Dan saya dengan senang hati gitu loh Mbak. akan ngejalanin. Iya. Oke. Misal nih Pak, dua-duanya nggak jadi. Iya. Ini ada beberapa pakar yang bilang posisi strategis yang memungkinkan atau possible banget Pak Andika bisa ada di situ kalau di kabinet misal jadi Menteri Pertahanan ngegantiin Pak Prabowo gitu, atau jadi Kepala BIN ngegantiin Pak BG gitu, atau mungkin balik lagi ke dekatnya Pak Jokowi gitu Pak, jadi Kepala Staf Kepresidenan gantiin Pak Muldoko. Kalau dilihat dari semua kementerian ataupun posisi-posisi strategis itu, Pak Andika tuh lebih kemana sih kalau ngelihat posisi di kabinet? Itu pun saya nggak mungkin punya pilihan Mbak. Karena memang nggak mungkin kita ditawarin, ini menurut pengalaman saya, ditanya aja enggak Mbak. Ya, kalau ditanya aja enggak kan berarti biasanya ya kamu akan saya angkat jadi ini. Ya sudah. Iya. Mungkin nggak ada Pertanyaan. debat, ya nggak ada Iya, pertanyaan. sekarang yang udah pasti depan mata tim pemenangan sama cawapres dulu ya Pak. Itu dulu. Oke, Pak Andika, apa keuntungan menurut Pak Andika? In Pak Andika's opinion, apa sih keuntungan ex-TNI itu masuk ke politik, nyebur ke politik? Waduh, keuntungan Mbak ya. Oh. Ya kita jelas dari sejak awal karir Mbak ya, kita masuk ke TNI itu kan kita dilatih untuk memimpin, mulai dari satuan yang kecil, kemudian lebih besar, lebih besar, lebih besar. Penguasaan teritorial ya Pak? Ya teritorial saya harus akui bahwa tidak terlalu dalam lah Mbak. Teritorial iya, tetapi kan kami ini tidak terlalu memikirkan aspek teritorialnya, misalnya ekonomi daerah itu, ataupun misalnya apalagi hal-hal yang lain. Yang kami lihat biasanya hanya demografi, walaupun ada juga geografinya juga, kondisi sosial, tapi tidak se-scientific. Oke. Scientific yang tadi saya bilang Mbak. Secara ekonomi kami nggak terlalu paham. Maksudnya kami itu ya dalam kami bertugas lah. Oke. Jadi lebih ke ya bagaimana memanage people. Itu aja keuntungan. Oke, jadi ketika nanti kampanye pun udah lebih dimudahkan ya Pak. Kayak ibarat kata pendukung udah pasti banyak Pak, ya kan? Terus juga pemetaan sana sini tuh udah lebih mudah Ya. karena memang itu bidang yang dikuasai. Ya paling nggak pernah mengalami, dan memanage people itu kan juga nggak gampang Mbak. Itu nggak gampang. Iya. Ya Mbak tahu sendirilah, kita menyampaikan pesan A, bagaimana caranya agar pesan A ini bisa diterima di yang paling bawah, itu nggak gampang. Nah, itu aja yang kami sudah mengalami. Oke. Mungkin juga orang bisa melihat Pak Andika sampai sejauh ini dan Pak Jokowi ngelihat kemampuannya Pak Andika. Ini aku tebak-tebakan aja ya Pak. G20 kemarin jadi semacam ospek kali ya Pak ya? Ya, Dites gitu nih Andika, gue tes dulu nih, bisa nggak nih? Ternyata ke handle Pak kemarin, bener nggak sih Pak? yes, kan untungnya Mbak ya, ada untungnya juga. Kan waktu Asia Afrika, konferensi Asia Afrika, kan saya ikut yang 2015 kalau nggak salah. Walaupun saya sebagai komandan Pas Pampres. Jadi di situ pun kami udah punya pengalaman. Ya, saya tidak memanage semuanya, tapi paling enggak
dalam hal protective details, ya, kepala negara itu saya pernah melihat. Sehingga begitu kita diberi tanggung jawab yang lebih besar sekarang sebagai panglima kan seluruhnya nih, bukan hanya keselamatan kepala negara tadi yang biasanya dipegang oleh Komandan Pas Pampres, tapi juga seluruh hal yang menyangkut pengamanan. Itu pasti sangat berguna bagi saya. Sehingga kalau ternyata saya sudah punya grip pada saat G20 itu, ya karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya. Oke, very Ya. nice. Pak, sebelum pertanyaan terakhir, Ya. Anu punya satu games lagi buat Pak Andika. Gamesnya ini adalah namanya Reality Check. Weh. Jadi Reality Check ini adalah signature gamesnya di mana Pak Andika hanya tinggal memilih pilihan pertama atau pilihan kedua, Oh. tapi nggak boleh mikir kelamaan, harus langsung tek 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 gitu ya Pak ya. Pokoknya gaya militer Pak, tek 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 gitu. Langsung, kita langsung mulai, ini dia Reality Check. Pertanyaan pertama, sipil atau militer? Sipil. Sipil. Tim pemenangan atau kader partai? Ini harus pilih nih. Harus pilih. Waduh, harus nih. Ya? Harus Pak. Waduh, kader partai. Kader partai. Strategi tempur atau strategi politik? Politik. Wih, mertua atau istri, Pak? Istri. Istri. Pak Hendro. Gitu. Pertanyaan terakhir, Pak. Capres atau cawapres? Waduh, kalau itu saya nggak jawab Pak ya. Kan yang paling possible depan mata, Pak. Capres atau cawapres? Ya, aduh kalau ini kan tadi udah jawab. Nggak apa-apa, yang ini beda, Pak. Enggak. Aduh. Apa Pak yang gini, Pak? Iya, saya nggak jawab Nggak dong, Mbak. jawab, Aduh. ya. Nggak boleh, iya. boleh dijawab ya, Pak, sekarang ya? Iya. Oke, siap, itu dia Pak Andika. Yeay. Pak Andika, sebelum menutup di segmen ini, Iya. terakhir, kalau sampai dapat penugasan dan Iya. rezekinya Pak Andika jadi Iya. cawapres, Pak Andika mau ngapain? Ya, pasti saya akan bukan berbuat ya, menuangkan semua energi saya untuk memperbaiki. Pasti selalu ada ruang perbaikan, Mbak. Pasti. Yang sekarang berjalan belum cukup baik kah? Sudah baik. Sekarang pasti selalu lebih baik dari sebelumnya. Tapi juga yang berikutnya juga harus lebih baik Harus lagi. lebih baik Karena ruang perbaikan itu begitu banyak kok, Mbak. Oke. Begitu banyak. Oke. Kan saya student of public policy. Ya, ilmunya pemerintah lah. Jadi pasti ada, Mbak. Pasti ada. Oke, oke. Ladangnya udah ada, ilmunya udah ada, dukungannya udah ada. Tinggal kita tunggu aja tanggal rilis pengumumannya nanti kapan ya Pak Andika. Terima Iya. kasih banyak Iya, Pak thank you, Andika. Pak. Thank you, Kalau Pak. salam militer gimana Pak? Yang Oh, ganteng begini. gitu. Wih, salam komando. Nah gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.